Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know, think of it. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda. Amerika Serikat dan Iran memulai perundingan perdamaian yang dimediasi Pakistan. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance tiba di Pangkalan Udara Nurhan, Rawalpindi, Pakistan Sabtu waktu setempat. Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga masuk dalam rombongan negosiasi Iran. Perundingan Amerika Serikat Iran digelar di Hotel Serena di kota Islamabad. Pentingnya perundingan dua negara tersebut membuat Pakistan memperketat pengamanan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai tuan rumah menyebut perundingan kedua negara menjadi penentu perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. कठिन मरहला वो देर पा जंग बंदी का है, वो मुज़ाकरात के जरिए उलझे हुए मसाइल को हल करने का है। और ये मरहला जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेक और ब्रेक के मतवाजी है। Duta Besar Iran untuk Indonesia bilang Iran akan mengajukan gencatan senjata dan penghentian perang tidak hanya mencakup Iran, tapi juga wilayah Timur Tengah lainnya dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. Duta Besar Iran untuk Indonesia juga mengklaim perundingan dilakukan setelah kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. به کرات آتش بس رو نقض کرده، اما ما برای نشان دادن حسنیت وارد مذاکرات شدیم. قطعاً یکی از شرایط ما اینه که آتش بس و صلح در منطقه باید فراگیر باشد و تمامی منطقه را در بر بگیرد. به هیچ عنوان صلحی که فقط شامل ایران باشد و کشورهای دیگر منطقه را درگیر جنگ بکنه از نظر ما قابل پذیرفتن نیست. Sebelum perundingan dimulai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad diharapkan menjadi langkah krusial menuju perdamaian dan stabilitas kawasan, meski berbagai tantangan masih membayangi proses negosiasi.
Dua negara yang tengah berkonflik, Amerika Serikat dan Iran menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bilang perundingan gencatan senjata yang digelar akan membutuhkan kerja keras. Presiden Donald Trump pun mengancam penghancuran total Iran jika negosiasi berujung gagal. Apa saja potensi kesepakatan yang bisa dicapai? Mengingat komentar tajam saling menyudutkan ini baik dari Donald Trump maupun Iran juga masih terjadi. Poin apa yang masih menjadi ganjalan? Kita masih akan membahas ini soal ini saudara bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada pakar hubungan internasional Presiden University Teuku Reza Syah dan pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran Dina Sulaiman. Selamat pagi Pak Reza, Bu Dina. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Mas Bagaimana? Baik, saya ke Pak Reza dulu. Pak Reza, ini kita tidak bisa melihat secara langsung progres negosiasi yang dilakukan antara kedua negara di Pakistan. Tapi paling tidak ada yang bilang bahwa ini masih buntu walaupun sudah masuk ke beberapa putaran dari perundingan. Kansnya seperti apa nih? Masing-masing negara masih kekeh dengan stance masing-masing. Saya mencoba berpikir optimistik ya. Karena Sun Tzu mengatakan dalam bukunya The Art of War bahwa kalau bisa itu menang tanpa mengalahkan lawan. Kemudian dalam diplomasi itu memang ada unsur-unsur perang, tapi yang dimainkan juga adalah unsur-unsur aliansi, psikologi, intelligence, dan komitmen untuk menang. Dalam hal ini saya pikir kans untuk mencapai hasil itu ada ya, karena walaupun ini sangat kecil, tapi yang kita harus ingatkan bahwa jarang masyarakat memikirkan bagaimana suasana kebatinan para perunding tersebut. Mereka pasti berpikir, misalnya J.D. Vance berpikir, ini saya nih dilepas nggak oleh Trump? Tidak mustahil Trump itu akan intervensi. Maklum Trump memiliki narcissistic personal disorder. Kemudian ada peluang Trump itu di-impeach. Jadi saya pikir tim dialog dari Amerika Serikat juga secara psikologis goyang. Dalam pihak Iran juga barangkali sangat percaya diri karena mereka mendapat dukungan dari masyarakat karena mereka sudah di atas angin. Kemudian mereka juga akan terganggu, dua-duanya terganggu oleh perilaku Israel yang terus melakukan pemboman di Lebanon. Kemudian masyarakat dunia juga berharap agar ini berujung kepada damai. Kemudian masing-masing negosiator berpikir, akankah kami menjadi bagian dari penyelesaian masalah ataukah menjadi penyebab masalah? Pada saat yang sama mereka juga berpikir, akankah lawan dialog kami mengedepankan masa depan dunia, ataukah mereka akan bersikap egoistis? Tapi kalau kita melihat statement dari Donald Trump hari ini, dia mengatakan perundingan ini akan sangat berat, dan untuk itu dia mengatakan ya, US in very deep negotiations with Tehran. Jadi ceritanya negosiasi sedang berjalan berat. Namun Trump juga tidak membuka apa yang sudah dikatakan. Ini menyangkut kerahasiaan tingkat tinggi. Dalam suatu diplomasi itu normal, di mana masing-masing aktor itu tidak ingin diganggu dan mereka juga tidak ingin dikendalikan oleh opini dunia yang seringkali berat sebelah. Tapi bagaimanapun juga dari 10 items tersebut ya tentunya kita berharap ada titik-titik temu ya. Misalnya penggantian biaya kerusakan atas diri Iran, kemudian bagaimana persentase nuclear enrichment, kemudian bagaimana sanksi PBB atas Iran selama ini, apakah akan didesak oleh Amerika Serikat untuk diturunkan, juga bagaimana dengan peranan IAEA ke depannya. Jadi ada potensi, tapi kita berhadapan dengan informasi yang sangat rahasia. Masing-masing pihak barangkali akan menyimpan informasi yang mereka miliki itu sedalam mungkin. Oke, itu tadi poin-poin yang kemungkinan bisa disepakati. Tapi ada juga poin-poin yang sepertinya sangat sulit untuk disepakati. Saya mau ke Bu Dina. Soal Selat Hormuz, kemudian ada soal gencatan senjata di Lebanon. Ini juga sepertinya bakal deadlock gitu, Bu Dina. Kalau menurut Anda seperti apa? Paling tidak kita ke masalah Lebanon dulu deh, yang sekarang masih saling serang antara Israel dan juga Hizbullah. Baik, ada pernyataan menarik dari Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif. Dia mengatakan kalau para negosiator Amerika Serikat datang ke Pakistan dengan membawa tujuan American First gitu ya. Pokoknya tujuannya adalah kepentingan nasional Amerika. Itu sebenarnya dengan cepat bisa dicapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Tapi karena masalahnya Amerika itu datang dengan membawa tujuan Israel first, memperjuangkan Israel, maka memang sulit untuk dicapai kesepakatan. Artinya dari pihak Tehran sebenarnya memang ada kepesimisan dalam hal ini. Kenapa? Karena memang
dari segala sisi sebenarnya perang ini merugikan Amerika Serikat. Dan karena itulah sebenarnya berkali-kali yang menawarkan gencatan senjata, yang menawarkan adanya perundingan itu selalu dari pihak Amerika Serikat. Iran baru akhirnya mau menyetujui ketika ada pernyataan Trump bahwa 10 poin dari Iran itu akan menjadi kerangka kerja perundingan. Tapi kemudian beberapa jam kemudian berubah lagi pernyataannya Trump. Kemudian selanjutnya pernyataan Trump selalu berubah, tiba-tiba saja mengatakan ini soal nuklir, tiba-tiba saja akan memaksa Selat Hormuz dibuka, lalu Libanon. Nah, Libanon ini yang terjadi adalah Israel ingin memperluas wilayahnya ke Libanon, dan yang berjuang melawan Libanon di sana memang sayangnya itu bukan militernya Libanon ya, tetapi adalah milisi yaitu Hizbullah. Nah, Hizbullah ini memang selama ini bekerja sama dengan Iran dan secara ideologis juga memiliki persamaan spirit untuk berjuang melawan hegemoni Amerika Serikat dan Israel, sehingga buat Iran ini juga menjadi garis merah. Padahal sebenarnya buat Libanon juga tidak ada kepentingan. Seandainya Libanon damai, buat Amerika juga itu menguntungkan buat Amerika. Tapi ini masalahnya adalah Israel. Israel yang tidak bisa diatur oleh Amerika Serikat. Sehingga seperti juga dikatakan oleh orang Amerika Serikat sendiri ya, tokoh-tokohnya antara lain Joe Ken yang juga keluar dari administrasi Trump sebagai protes. Dia mengatakan bahwa ini upaya gencatan senjata ini sebenarnya baik, tapi kemungkinan besar akan dijaga oleh Israel. Nah, dalam kondisi seperti ini, selama Trump masih saja tunduk pada Israel, masih mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Israel, memang ya sulit dibayangkan ada hasil yang memuaskan, tapi setidaknya hasil yang paling minim itu adalah kesepakatan untuk memperpanjang jeda ya, supaya korban tidak terus berjatuhan. Itu yang kemudian bisa paling tidak disepakati mungkin ya, perpanjangan jeda antara Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi kalau soal tadi Israel yang selalu menjadi tukang membuat onar gitu ya, selalu intervensi di tengah-tengah upaya yang sedang dilakukan. Saya mau ke Pak Tuku. Pak Tuku, ini kan Israel dan juga Lebanon bakal ketemu katanya di hari Selasa di Washington gitu ya, ngomongin soal gencatan senjata di sana. Nah, kemudian ketika sekarang sudah terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran yang katanya masih terganjal soal Lebanon, seharusnya ini perundingan yang di Washington antara Israel dan juga Lebanon seharusnya lebih dulu dong Pak, untuk bisa membuat perundingan di Amerika Serikat dan juga Iran ini lebih lancar gitu. Teorinya mengatakan buat lawan dialogmu itu bingung. Jangan mereka tahu strategi saya. Jadi saya pikir Amerika Serikat sedang melakukan strategi dua titik ini. Titik pertama menempatkan Donald Trump itu sebagai a bad cop dan J.D. Vance sebagai good cop. Jadi dengan cara ini Donald Trump itu bisa masuk kapanpun. Pada saat yang sama, pihak Iran akan berpikir J.D. Vance ini adalah orang yang sangat rasional. Dia punya pengalaman panjang di kedinasan, juga di kemiliteran. Jadi untuk itu, ya saya berpikir ini adalah strategi Amerika Serikat melakukan perang melakukan negosiasi di dua front. Dan saya yakin Iran tidak akan terjebak. Karena dalam benak Iran, Amerika Serikat dan Israel itu tidak bisa dipercaya. Dua-duanya itu setan. Jadi walaupun mereka masuk ke dalam perundingan kali ini, itu adalah untuk menunjukkan itikat baik kepada dunia. Saya punya prinsip, tapi kalau diperkirakan diplomasi itu bermanfaat, saya akan ikut diplomasi. Walaupun Iran sadar, Amerika Serikat itu selalu akan menggembosi diplomasi itu di hari-hari terakhir. Karena itu di Iran ada pemikiran, kalau berdialog sama Amerika Serikat dan Israel, itu mereka itu biasanya bohong. Dan kedua, kalau terlibat dalam perjanjian, mereka itu akan ingkar. Dan kalau kita sudah sama-sama terlibat dalam satu kesepakatan bersama, sama-sama bekerja, mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi saya yakin Amerika Serikat menggunakan dua strategi, bad boy dan good boy, dan Iran tidak akan terjebak. Dan juga kita harus akui, Israel itu juga selalu mengganggu. Misalnya kita perhatikan, dia mengganggu pada bulan Juni tahun lalu. Kemudian dia mengganggu lagi pada bulan Februari tahun ini. Jadi bagi Israel, yang penting itu adalah Israel Raya itu jangan sampai terganggu.
walaupun perbatasan kami dengan Lebanon itu pendek, tapi setiap jengkal perbatasan yang kami peroleh itu ada dasar hukumnya secara hukum internasional menurut Israel ya, dan ada latar belakang dari kitab suci kami. Jadi untuk itu Israel akan selalu menggerogoti perjanjian ini. Kita masih menduga-duga kapan dia akan lakukan penggembosan lagi, apakah hari ini ataupun besok. Karena kalau sudah perundingan ini masuk 3 seri, maka ini sudah sangat serius. Terima kasih. Oke. Kemudian berkaca dari histori negosiasi yang kemudian sering diingkari oleh Amerika Serikat maupun Israel, Bu Dina, Anda melihat apa yang kemudian terjadi di Pakistan sekarang, apakah kita bisa optimis bakal ada kesepakatan, ataupun juga kalau ada kesepakatan, bakalkah dituruti ataupun diikuti secara sportif oleh masing-masing pihak, terutama Amerika Serikat juga Israel ini? Iya, kalau kita lihat dari 10 tuntutannya Iran, itu kan yang pertama penghentian serangan secara keseluruhan. Jadi yang diinginkan Iran itu bukan gencatan senjata, yang artinya sewaktu-waktu akan diserang lagi, tapi penghentian secara keseluruhan. Dan ada jaminan untuk itu. Jaminannya artinya menarik menarik keseluruhan pasukan Amerika Serikat dari kawasan. Apakah ini mungkin dari sisi bahwa saat ini 13 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu sudah rusak, baik keseluruhan maupun rusak sebagian, itu menunjukkan bahwa memang kekuatan Amerika Serikat sangat melemah saat ini, dan kemudian juga pasukannya itu sudah banyak yang dievakuasi karena pangkalan militernya yang hancur itu. Dan kemudian tekanan ekonomi yang sangat berat, dan sebenarnya kenapa kok Trump betul-betul memaksa berkali-kali ada gencatan senjata, karena memang pihak Trump, pihak Amerika Serikat yang terjepit ya. Kalau tidak terjepit, nggak mungkin pihak Amerika menawarkan gencatan senjata, dia akan terus menyerang. Tapi karena memang situasinya berat buat Amerika, ya, akhirnya Amerika yang kemudian berkali-kali menawarkan gencatan senjata, meskipun kemudian berbalik lagi gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipercaya, sehingga kalau saya pikir posisinya buat Iran itu lebih ke menunggu ya. Ini seperti apa itikat baik dari Amerika Serikat? Betul-betul mau memenuhi yang diminta oleh Iran dan itu dilaksanakan, atau ya perang berlanjut. Karena itulah sejak awal kan pernyataan dari Iran adalah tangan kami tetap dipelatuk. Artinya mereka siaga terus ya. Kalau sewaktu-waktu diserang lagi ya mereka sudah siap untuk kembali menyerang. Tapi juga Amerika Serikat juga punya pertimbangan besar juga terkait masalah ekonomi ini, karena meskipun Trump sesumbar mengatakan kita kan nggak butuh Selat Hormuz lah, tapi kan sekutu-sekutunya sangat butuh Selat Hormuz, dan Trump nggak bisa mengatakan tidak membutuhkan sekutunya, sangat butuh, karena misalnya Uni Emirat Arab itu dan negara-negara Teluk yang lain itu menginvestasikan uang dolar hasil penjualan minyaknya itu dalam jumlah yang sangat besar ke Amerika Serikat, sehingga kalau mereka ada kesulitan ekonomi, Amerika Serikat juga akan kena. Artinya memang ini bolanya sebenarnya ada di Amerika Serikat, apakah mau bersikap baik, mau menunjukkan bahwa Amerika ini memang betul-betul negara yang bisa dipercaya dan dalam perundingan, atau kembali merusak citra dirinya sendiri. Dan Iran saya pikir selalu siaga ya untuk terus mempertahankan kedaulatannya. Oke. Baik, kuncinya di Amerika Serikat, niat baik, goodwill dari Amerika Serikat yang kemungkinan juga bisa nanti diterima oleh Iran dan akhirnya menghasilkan kesepakatan. Kalau Pak Tukur Reza Syah, kita melihat pasti ada kemungkinan tidak mencapai kesepakatan, tapi ada juga kemungkinan mencapai kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak juga sama-sama standby gitu ya. Amerika Serikat menguatkan militernya secara penuh gitu ya. Iran juga tidak menarik pelatuk dari senjata gitu ya. Kemudian seberapa besar nanti kemudian skala serangan yang mungkin terjadi setelah kesepakatan tidak terwujud ataupun tercapai? Saya mengkhawatirkan statement Donald Trump sebelumnya ya. Dia mengatakan satu istilah yang sangat mengkhawatirkan Timur Tengah, yakni carpet bombing ya. Carpet bombing ini dia akan menargetkan satu wilayah. Satu wilayah itu akan dibom habis-habisan sehingga kota itu musnah atau provinsi itu luluh lantak. Amerika Serikat mungkin melakukan itu karena dia senantiasa mengatakan
kami akan hancurkan peradaban. Ini adalah sangat mengkhawatirkan bagi Iran karena ancaman ini dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat yang punya narcissistic psychological disorder, dan dia juga memegang kendali nuklir. Kalau kita melihat simulasi perang Amerika Serikat, itu Donald Trump itu cukup berhubungan dengan Joint Chief of Staff, kemudian dengan Menteri Pertahanan, dan dia mengeluarkan suatu kata sandi. Dan kata sandi ini selanjutnya akan diproses oleh Operation Room, dan Operation Room itu ada 5 orang, dan dari 5 orang ini 2 yang akan mengikuti instruksi tersebut. Maka kalau hal ini dilakukan, itu sangat berbahaya. Tadi Bu Dina mengatakan Iran tetap posisi pada di pelatuk. Mereka tidak percaya bahwa perundingan ini akan membawa hasil, dan karena itu saya berpikir sangat mengkhawatirkan seorang Donald Trump ini, apalagi kalau dia berpikir orang-orang yang saya kirimkan ke Islamabad tersebut tidak qualified, walaupun tidak qualified, betul menantunya sendiri ada di situ, kemudian teman-teman main golfnya ada di situ, sedangkan Iran membawa orang-orang dengan level spesialisasi tingkat tinggi. Mungkin Amerika Serikat akan membatalkan perjanjian ini lewat suatu instruksi khusus. Apapun yang terjadi, dia akan mengatakan kami menarik diri. Kemudian dunia akan nebak-nebak lagi apa yang dia akan lakukan. Jadi sementara waktu Amerika Serikat kemungkinan tetap menggunakan strategi good boy and bad boy atau good cop and bad cop. Pada saat yang sama Iran juga berpikir ini sangat sulit mencapai satu konsensus. Yang paling mudah saja, Amerika Serikat tolong Anda bikin sebuah statement yang mengatakan Anda tidak akan menyerang. Ini kan Amerika Serikat tidak mau. Padahal ini adalah statement yang paling sederhana. Kemudian pada saat yang sama juga kalau sudah nanti masuk enrichment, misalnya uranium yang diperkaya, bagi Iran nggak ada masalah karena bagi dia Ayatollah kami sudah mengatakan haram bagi kami menggunakan nuklir itu untuk tujuan perang. Dan untuk itu bagi Iran cukup presentasinya dinaikkan, tapi dalam skala batas yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Dina. Ini ada informasi terbaru yang kami dapatkan dari pemerintah Iran yang bilang bahwa setelah 14 jam ini negosiasi antara mereka berdua dengan Amerika Serikat ini sudah selesai, tapi kita belum tahu soal apa kemudian kesepakatan yang diambil. Kedua pihak juga katanya tinggal saling tukar dokumen. Kita belum tahu nih apa kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika kita bicara soal poin-poinnya Bu Dina yang untuk Selat Hormuz lah misalnya, kemungkinan untuk bisa menemukan titik tengah misalnya antara Amerika Serikat dan juga Iran ini seperti apa, karena masing-masing inginnya dengan stance masing-masing. Amerika Serikat pengennya tanpa syarat, Iran pengennya tetap mengendalikan, tapi juga memberikan tarif untuk yang lewat. Apakah titik tengahnya bisa diambil misalnya dengan otorita? Saya pikir kalaupun dianggap selesai karena ini perundingannya masih sangat singkat ya, padahal yang dibicarakan sangat banyak, kemungkinan besar ada kesepakatan soal akan melanjutkan negosiasi di waktu mendatang, misalnya ada mekanisme yang disepakati dan ada kesepakatan terbatas untuk deeskalasi, mungkin seperti itu. Tapi khusus untuk Selat Hormuz, karena kan yang garis merahnya Iran itu kan masalah Selat Hormuz juga, dan sebenarnya ada satu lagi pencairan uang ya, pencairan uang Iran yang dibukukan oleh beberapa negara. Jadi ada negara-negara yang berbisnis dengan Iran, lalu uangnya dibekukan semena-mena ya oleh Amerika Serikat, nggak boleh dicairkan, nggak boleh dibayarkan kepada Iran. Nah itu dicairkan. Saya pikir kalau itu uang itu diberikan kepada Iran itu juga akan menurunkan tensi juga. Plus juga masalah Selat Hormuz sebenarnya kan ini ya, kalau kita melihat tidak ada loh negara-negara lain yang mendukung Amerika Serikat untuk berperang di Selat Hormuz. Artinya Amerika Serikat itu sendirian kalau mau menggunakan kekerasan, dan Iran sudah terbukti punya senjata yang cukup untuk menghalau ini ya kapal perangnya Amerika Serikat seandainya mau datang ke Selat Hormuz. Sehingga untuk Selat Hormuz saya pikir Iran itu masih akan tetap mengendalikan, dan Iran kan sebenarnya tidak menutup ya, tapi menyeleksi siapa yang boleh lewat dan juga memberikan ini ya beban keuangan atau istilahnya uang tol gitu ya. Saya pikir untuk Selat Hormuz akan status quo, tapi untuk hal-hal yang lain itu kemungkinan kalau dihentikan di tahap ini ya akan dibuka peluang untuk
melanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Tapi saya pikir seandainya kemudian Amerika Serikat menyerang, dan kemungkinan itu seperti itu ya, kalau dilihat indikasi-indikasinya itu sepertinya Amerika Serikat itu ada kemungkinan sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Nah, kalau itu terjadi, ya Iran dalam posisi yang berhak untuk membalas seperti sebelumnya. Selama ini Iran posisinya membalas kan. Dan ini yang sepertinya kita khawatirkan bersama tentunya ya, karena berarti perang akan tereskalasi kembali. Oke. Kemudian kalau menurut Pak Teguh, ini kesepakatan sementara ataupun selesai perundingan ini yang katanya sudah selesai, kita belum tahu pastinya seperti apa. Ini arahnya bakal kemana? Apakah negosiasi lagi yang di hari berikutnya ataupun di waktu berikutnya seperti kata Bu Dina, atau malah ini justru bisa membuat mereka ataupun Amerika Serikat khususnya bersiap-siap untuk serangan selanjutnya? Memang dalam perundingan itu ada istilah expect the unexpected ya. Kita harus bisa menduga apa yang tidak bisa diduga. Dan untuk itu Iran prinsipnya tetap, kami dialog jalan terus, pertahanan kami juga jalan terus. Dan bagi Iran nampaknya Hormuz itu adalah kartu mati. Dia tidak akan mau menggeser-geser titik-titik, dia nggak mau menggeser-geser statement. Hormuz itu adalah wilayah kedaulatan Iran. Dan untuk itu saya pikir Amerika Serikat mungkin tetap akan menggunakan kata kunci Hormuz, tapi untuk Hormuz di bagian luar. Dari bagian luar itu mungkin dia akan mengatakan akan ada konsorsium, Amerika Serikat ada di situ, karena bagaimanapun Amerika Serikat tidak mau kehilangan muka. Dan sekarang lah kalau dikatakan perjanjian ini sudah tuntas, tapi belum tuntas karena ahli hukum internasional dari kedua negara masih menafsirkan kata kunci, menafsirkan titik, menafsirkan koma, menafsirkan kata kunci baru dan sebagainya. Jadi karena itulah dapat dikatakan perjanjian ini selesai tapi belum sepenuhnya selesai. Belum sepenuhnya selesai. Kembali saya ke Bu Dina, dengan perundingan yang dibilang sudah selesai, kemudian mungkin ada poin-poin kesepakatan yang kita tidak tahu sebenarnya soal apa, paling tidak sementara ini. Bagaimana memastikan kedua pihak ini kemudian bisa mengikuti kesepakatan tersebut dengan sportif tanpa ada pelanggaran? Siapa yang bisa kemudian memastikan ini? Ya, inilah absurditas tatanan internasional ya seperti ini. Tidak ada yang bisa memaksakan gitu ya. Pada akhirnya yang berbicara adalah kepentingan nasional masing-masing negara. Dan kembali lagi, kalau Amerika Serikat, kalau Trump itu yang dia pikirkan adalah kepentingan nasionalnya, perekonomian dalam negerinya, kesejahteraan rakyatnya, sebenarnya keputusan atau hasil dari negosiasi ini bisa segera dicapai. Ya, sebenarnya kan Amerika Serikat tidak berkepentingan ya berperang di Timur Tengah. Seharusnya Amerika Serikat bisa berbaik-baik saja dengan semua negara di Timur Tengah, termasuk juga dengan Iran, bekerja sama baik-baik dan menghasilkan keuntungan yang sama-sama untung gitu ya negara-negara ini. Tapi karena kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu saja memberikan dukungan tanpa batas kepada Israel, dan Israel dalam hal ini merasa terancam oleh Iran karena Iran selalu memberikan dukungan kepada milisi-milisi yang berperang melawan Israel, misalnya Hizbullah, kemudian milisi di Palestina. Nah, Israel ini yang mendorong, membujuk-bujuk presiden-presiden Amerika Serikat selama ini ya untuk menyerang Iran, tapi tidak ada yang mau sebelumnya. Ini yang terjebak ini adalah Trump. Jadi sebenarnya memang ini salah langkah dari awal, dan sayangnya memang tidak ada yang bisa mengendalikan ini, tapi harapannya itu sebenarnya di dalam negeri Amerika Serikat ya, karena Trump kan adalah presiden Amerika Serikat. Ya. Seandainya semua di dalam negeri bisa membuat Trump menghentikan kebijakannya ini, kebijakan perangnya ini, tentu situasi akan segera membaik. Oke, kuncinya lagi-lagi di Trump gitu ya Bu Dina ya. Kita harap apapun yang dihasilkan dari perundingan yang masih gantung ini mungkin ya, itu bisa paling tidak mendeeskalasi serangan supaya korban tidak berjatuhan dan mungkin bisa membuka jalan negosiasi yang lebih baik lagi ke depannya, dan kita bisa berangan-angan bahwa resolusi permanen akan tercapai. Terima kasih Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, dan juga Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Presiden University, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali, saudara, dengan informasi lainnya. Di antaranya, di tengah perundingan Iran-Amerika Serikat, Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran mengklaim
Selat Hormuz tidak akan kembali ke sistem sebelum perang dan akan terus dikendalikan militer Iran dan badan keamanan lainnya. Dari 13 mineral esensial yang berkolaborasi. Amerika Serikat dan Iran memulai perundingan damai yang dimediasi Pakistan. Masing-masing negara tentunya memiliki agenda sendiri. Lalu bisakah perundingan kedua negara membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah? Kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional UNPAR, Julius Purwadi. Selamat malam, Pak Julius. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ini yang menarik, Amerika Serikat di menit akhir mengubah atau mengganti juru rundingnya. Kenapa perundingnya menjadi J-Defense? Apa yang bisa Anda baca dengan menghadirkan J-Defense ke Islamabad, Mas Julius? Ya, baik. Ada 3 faktor, Mas Ibrahim ya, yang nanti bisa menentukan apakah perundingan akan berhasil sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing pihak. Yang pertama adalah kapasitas negosiator dan mediator. Lalu kemudian yang kedua adalah isu-isu yang dinegosiasikan. Lalu yang ketiga variabel lain, termasuk pihak-pihak seperti Israel dan negara-negara Teluk yang juga punya kepentingan. Terkait dengan kenapa tiba-tiba ada pergantian J.D. Vance yang mewakili gitu. Ini terkait dengan faktor yang pertama, yaitu kapasitas negosiator. Dalam hal ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk posisi dan sikap politik menanggapi lawan dari negosiator. Jadi kalau kita tahu J.D. Vance itu kan orangnya dikenal pragmatis ya, gitu, yang selalu mengedepankan MAGA, Make America Great Again, dan posisinya selalu berpikir bahwa Amerika harus mengurangi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang jangka panjang. Jadi barangkali ini yang dilihat oleh Presiden Trump, sosok yang tepat, di satu sisi akan memiliki kemenangan, di sisi lain memang orangnya pragmatis, mengedepankan yang disebut dengan bagaimana membuat Amerika menjadi besar di masa yang akan datang, yang pada saat yang sama harusnya juga mengurangi keterlibatan Amerika Serikat di tempat-tempat di luar Amerika, gitu, termasuk dalam perang panjang. Itu kira-kira. Termasuk ini menantu Trump juga, Jared Kushner juga ikut mendampingi. Ini menarik. Tapi mungkinkah mereka sudah pada datang ke Islamabad, tapi mungkinkah mereka duduk bersama, bertemu, melunak mereka? Karena pada saat gencatan senjata saja masih panas Amerika Serikat dan Iran itu, Mas Julius. Ya, pastinya tidak mudah ya, pastinya tidak mudah gitu. Tetapi harapan itu kan sangat besar ya, baik di Iran, masyarakat Teheran, kita tahu bahwa mereka berharap betul akan tercapai kesepakatan yang mengakhiri perang yang saya kira cukup berat ya selama 6 minggu terakhir ini. Lalu di pihak Amerika Serikat juga biayanya juga terlalu besar ya, termasuk biaya politik. Resiko yang ditanggung oleh Trump juga sangat besar. Jadi mau nggak mau gitu ya, sekalipun ini kalau kita lihat yang saya sebut faktor yang pertama tadi, karakter dan posisi baik di delegasi Amerika Serikat maupun Iran kan juga sama-sama keras ya gitu. Termasuk misalnya Jared Kushner itu kan penasihat senior yang selalu sangat pro Israel. Lalu dikombinasikan dengan Steve Witkoff yang pendekatannya sangat transaksional, ekonomi dan bisnis. Itu kan kelihatannya sangat tough, sangat keras gitu ya. Sejauh menguntungkan kepentingan Amerika Serikat secara ekonomi, itu akan bisa berlangsung negosiasinya. Nah, tapi kita kalau jadi jika tadi Jared Kushner ada hadir, jadi bagaimana menempatkan tadi Lebanon sebagai sekutu regional Iran dalam proses negosiasi ini? Karena kan Iran kekeh, tetap bersikeras ingin juga menghentikan perang di Lebanon juga. Ya, itu yang saya khawatirkan sebetulnya gitu. Yang saya sebut dengan variabel ketiga, variabel lain selain daripada isu-isu yang memang sudah alot ya, sudah sangat alot untuk dinegosiasikan seperti status Selat Hormuz, lalu kemudian termasuk juga soal pengayaan uranium gitu ya, yang Amerika Serikat mau itu dihentikan karena itu berpotensi untuk nuklir gitu. Lalu kemudian tuntutan Iran terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dari Timur Tengah gitu ya. Itu kan semuanya hot topic ya, topik-topik yang sangat berat gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat yang saya sebut dengan variabel ketiga, yaitu Israel. Dan kelihatannya bahkan hari ini Israel tetap melakukan serangan di tengah upaya baik, niat baik
dua pihak difasilitasi oleh Pakistan. Dan 10 orang yang saya dengar meninggal. Ini saya kira bisa mengacaukan situasi ya, betul-betul ya. Dan nampak bahwa Israel tidak happy. Perdana Menteri Netanyahu sendiri kelihatannya tidak punya kepentingan dengan perundingan yang sedang dimulai ini ya, yang akan segera dimulai. Oh, oke. Tadi Anda singgung soal Selat Hormuz, kan Iran ingin Selat Hormuz tetap berada di bawah kontrolnya. Tapi sebelumnya kita simak tadi Trump, dengan atau tanpa Iran, Selat Hormuz akan dibuka. Mungkin tidak menurut Anda ini? Atau ini hanya gertakan semata, Mas Julius? Ya, setiap negosiator pasti akan mengejar target maksimal, ya, kepentingan maksimal. Dan kepentingan maksimal Iran adalah menguasai penuh. Termasuk jalurnya nanti harus ada koordinasi dengan angkatan bersenjata. Termasuk ada status ekonomi dan geopolitik. Termasuk nanti ada tol fee ya, yang bisa dikenakan ya, dan dibayarkan kepada Iran. Itu kan target maksimalnya. Sementara Amerika Serikat kan berbeda ya, target maksimalnya adalah kembali ke sebelum perang, yaitu bebas melintas sesuai dengan hukum internasional, hukum laut internasional. Tidak ada tol fee, tidak ada kontrol, tidak ada koordinasi. Seperti itu gitu. Dan sekarang bagaimana kemampuan dari masing-masing negosiator difasilitasi oleh Pakistan untuk menurunkan dari target maksimal menjadi middle lah gitu ya, menjadi menengah gitu. Tapi kalau soal Selat Hormuz ini kan menjadi hot topiknya nih. Apa yang kira-kira akan diterima oleh Donald Trump dari proposal Iran soal Selat Hormuz ini? Ya, saya kira tidak mudah ya, Mas Ibrahim ya. Bahwa Amerika Serikat akan menyerahkan kontrol penuh kepada Iran itu tidak mudah gitu. Mungkin Trump pernah menyampaikan, kenapa tidak join ya, dikelola bersama-sama gitu ya. Nah, ini kan tawaran dari Trump yang pernah disampaikan gitu. Nah, pertanyaannya ketika dikelola bersama-sama siapa yang akan mengelola? Nah, kita juga perlu pahami ya kepentingan Iran, kenapa mereka meminta untuk membayar tol fee. Yang sudah eksplisit disampaikan adalah diantaranya biaya yang diperoleh dari kontrol terhadap Selat Hormuz adalah untuk membiayai infrastruktur yang hancur akibat perang. Nah, ini masih bisa masuk akal ya gitu. Namun apakah ini kira-kira akan diterima gitu? Kalau misalnya bayangan saya, kalau misalnya itu bisa diterima, mungkin dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Misalnya ya, ini kan selalu ada ruang kontrol tetapi jangka waktu tertentu gitu. Atau bahkan termasuk berapa besar fee-nya gitu ya. Mungkin itu masih ada ujungnya ya untuk disepakati. Ini negosiator sudah tiba dua-duanya di venue. Dan tentu kita menanti bagaimana hasil runding di Islamabad pada hari ini. Terima kasih Mas Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Unpar, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Sebelum perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. Open up the Gulf, with or without them, open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengklaim Selat Hormuz tidak akan kembali ke sistem kontrol pra-perang. Iran menegaskan jalur laut yang vital bagi pasokan minyak dunia tersebut akan terus dikendalikan militer Iran dan badan keamanan lainnya. بشه خودتون میدونید که بر اساس قانون اساسی تمام معاهدات توافقنامه ها و پروتکل ها باید بیاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه. آن چیزی که ما الان در این طرح لازم هست مجددا بهش اشاره بکنیم، اول اینکه تنگه هرمز به نظام کنترلی قبل از جنگ بر نمیگرده. Delegasi Amerika Serikat tiba di Pakistan untuk memulai perundingan dengan Iran.
Saudara Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tiba di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi, Pakistan, Sabtu waktu setempat. Perundingan AS-Iran bertujuan memperkuat gencatan senjata dan membuka jalan untuk mengakhiri konflik secara permanen. Delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Baghir Khalibaf tiba di Islamabad, Pakistan pada hari Sabtu. Jelang kedatangan delegasi Iran, Khalibaf mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa diskusi hanya akan berlangsung jika ada gencatan senjata Israel di Lebanon dan pembebasan aset Iran yang diblokir. Delegasi Iran membawa foto-foto siswa sekolah minat yang menjadi korban serangan Amerika Serikat dan Israel menjelang pertemuan perundingan gencatan senjata di Pakistan. Momen mengharukan terekam di dalam pesawat saat Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Khalibaf menatap foto-foto siswa itu. Mereka adalah korban tewas serangan Israel AS ke Iran pada 28 Februari 2026 lalu. Arab Israel Deir al-Assad rusak akibat serangan Hizbullah pada Jumat waktu setempat. Pihak Israel mengklaim kerusakan di Deir al-Assad disebabkan pecahan roket yang dicegat, bukan karena rudal secara langsung. Sebelumnya, Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket yang lebih luas yang menargetkan Israel Utara. רב עוצמה. התחלנו לרוץ בשכונה, לבדוק איפה זה נפל, השכנים התחילו לצאת מכל מקום, שמאלה ימינה, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים. עד שהקלנו איפה זה נפל. היה לנו פה אצל השכנים 3 נשים, נפגעי חרדה, ופינו אותם לבית חולים נהריה. והיה עוד 2 נשים גם מאותו שכונה, שגם פינו אותם לבית חולים נהריה, אבל הם מנפגעי חרדה. Saudara, militer Israel merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan yang menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Israel tidak merilis detail lokasi atau waktu pasti serangan tersebut. Menurut militer Israel, operasi militer berlangsung pekan lalu. Israel mengklaim menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan pasukan Hizbullah. Serangan Israel juga menghantam pemukiman di pinggiran selatan Beirut hancur Rabu waktu setempat. Akibat serangan ini 303 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Serangan ini juga membuat sekitar 1 juta warga Lebanon kehilangan tempat tinggal. Daerah ini dianggap sebagai benteng Hizbullah dan kerap jadi sasaran serangan Israel. Sedikitnya 13 petugas keamanan dilaporkan tewas akibat serangan udara di kota Nabatiyeh, Lebanon, Jumat waktu setempat. Badan Keamanan Lebanon mengatakan serangan menargetkan beberapa lokasi di dalam dan sekitar kota. Angkatan Udara Israel mengklaim menyerang 120 target di Lebanon selama 24 jam terakhir. Upacara pemakaman 13 personel pasukan keamanan Lebanon digelar di kota Sidon pada Sabtu waktu setempat. Para personel keamanan Lebanon tewas dalam serangan Israel di kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan Israel ke sejumlah wilayah di Lebanon juga menyasar warga sipil. Sebanyak 9 warga Haret Saida dekat kota Sidon tewas dalam serangan udara Israel. Keluarga korban berkumpul memberikan penghormatan terakhir. Israel tetap ngotot untuk menyerang sekutu Iran Hizbullah di Lebanon. Israel membuka negosiasi dengan Lebanon dengan syarat senjata kelompok Hizbullah dilicuti. Mungkinkah serangan Israel ke Hizbullah di Lebanon dihentikan? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Bapak-bapak, selamat petang semua.
Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Mas. Siap, saya ingin ke Pak Hasibulo terlebih dahulu bahwa dengan syarat yang diajukan Israel ke Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah agar bisa bernegosiasi ini, apakah mungkin untuk dilakukan, Pak Hasibulo? Ya, terima kasih. Saya ingin mengukur pertanyaan mungkin atau tidak mungkin dari perkembangan yang terbaru. Perkembangan yang terbaru dari Islamabad sekarang dilaporkan bahwa kedua belah pihak dari Amerika dan dari Iran dilaporkan telah sampai tim perundingnya. Oke. Padahal kalau kita amatin dalam 24 jam sampai 48 jam terakhir semenjak gencatan senjata diumumkan, sebenarnya grafik daripada sikap politik dari kedua belah pihak ini sama-sama meningkat, sama-sama mengeras. Yaitu kalau dari sisi Iran memastikan menguatkan bahwa perdamaian di Lebanon bagian daripada gencatan senjata. Kalau dari pihak Amerika menjadikan pembukaan Selat Hormuz sebagai syarat sebelum perundingan. Jadi ini yang saya bilang sebagai grafik daripada sikap kedua negara yang makin ke sini makin keras. Namun demikian, walaupun kita tahu di Hormuz masih ada pembatasan, walaupun kita tahu di Israel sendiri masih ada serangan-serangan, kenyataannya delegasi dari kedua belah pihak sudah datang. Artinya apa? Hampir mirip dengan deadline terakhir Trump, di menit-menit terakhir ada kayak semacam kompromi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Paling tidak mereka mau datang ke Pakistan sekarang, mau ketemu dengan pihak Pakistan, apakah mau berunding langsung atau tidak langsung, kita belum bisa memastikan. Dan ini bagi saya sebuah kemajuan, sebuah pencapaian dibanding retorika sebelumnya yang mereka saling bersikeras, kalau syaratnya tidak dipenuhi maka mereka tidak akan datang ke perundingan. Jadi saya ingin mengatakan pertanyaan tadi sudah terjawab oleh perkembangan di lapangan, bahkan mereka sudah sama-sama datang ke Islamabad. Begitu, Mas. Oke, saya ingin ke Pak Stanis, bahwa tadi disebutkan sejumlah perwakilan dari Amerika Serikat dan Iran ini sudah tiba di Pakistan. Tapi pertanyaannya, ketika ada perang antara Israel dan juga Hizbullah, seberapa besar serangan-serangan ini mempengaruhi proses pertemuan yang ada di Pakistan? Ya, titik terbaik dari suatu perang, titik terbaik akhir dari suatu perang adalah mereka bertemu dan berunding. Dan memang saya mendapat kabar juga bahwa mereka sudah bertemu. Mereka datang di Islamabad dan difasilitasi oleh Pakistan. Ini langkah yang terbaik, awal terbaik. Nah, masalahnya Israel dan Amerika sama-sama memungkiri bahwa antara Israel dan Lebanon itu bagian dari perundingan antara AS dan Iran. Ini jadi masalah itu. Nah, saya kira tidak mudah ketika menyatukan empat pihak ini dalam suatu perundingan. Mungkin akan didahului dengan Iran dan Amerika terlebih dahulu, kemudian nanti akan ada syarat-syarat berikutnya atau perundingan-perundingan susulan, saya kira. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah mereka sudah mau duduk untuk berunding, ini suatu sikap yang positif. Tapi kalau kita melihat bahwa Israel mengatakan kepada Lebanon bahwa ya mereka serang adalah Hizbullah, silakan kalau misalnya mau gencatan senjata, maka Lebanon juga mendukung untuk pelucutan senjata Hizbullah. Ini sebenarnya kan permintaan dari Israel. Dan saya kira ini sebenarnya ketika sudah ada permintaan seperti ini, maka sebaiknya disambut dengan perundingan. Dengan perundingan bisa terpisah, bisa menjadi satu. Yang penting adalah ketika terjadi perundingan, maka gencatan senjata. Karena kalau tidak diawali dengan perundingan dan tidak diawali dengan gencatan senjata, maka perang akan terus terjadi. Ya, oke. Kita bersyukur bahwa perundingan itu tengah berjalan, tapi pertanyaannya ke Pak Hasibulo, kenapa Israel tetap ngotot untuk kemudian menyerang Hizbullah? Apa Hizbullah ini menjadi ancaman serius, Pak Hasibulo, kepada Israel? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang menarik, bisa masuk kepada kompleksitas lebih lanjut. Yang pertama saya ingin sampaikan, kalau pertanyaannya kenapa Israel melakukan serangan ini, saya yakin itu sebuah kesengajaan untuk mengamankan kepentingan Israel, terutama kepentingan Netanyahu. Kepentingan Netanyahu dalam hal ini banyak. Yang pertama, kalau kita bicara kepentingan domestik, berarti dia butuh kayak semacam perpanjangan panggung. Karena bagi Netanyahu perang itu menjadi panggung kepahlawanan, terutama untuk menghadapi berbagai macam persoalan domestik, persoalan hukum, tekanan politik dan lain sebagainya. Baik. Yang terkait dengan perang Iran sendiri, itu menjadi kepentingan Israel untuk melakukan serangan ini, karena tetap berpandangan bagi Israel diharapkan Iran itu hancur sehancur-hancurnya, walaupun harus
berlama-lama atau menggunakan kekuatan siapapun termasuk Amerika. Baik, Dalam Pak konteks- Hasibulo, kami ingin mengajak pemirsa dan bapak-bapak semua untuk kemudian menyaksikan visual terbaru yang kami dapatkan bahwa ini adalah delegasi dari Amerika Serikat yang bertemu secara langsung dengan Perdana Menteri Pakistan. Kita tahu bahwa ada sejumlah delegasi Amerika Serikat yang datang secara langsung ke Islamabad, termasuk salah satunya adalah Wakil Presiden J.D. Vance yang juga sebelumnya dikabarkan sudah tiba dan saat ini sudah bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan. Kemudian juga yang menarik bahwa ada menantu termasuk juga mantan penasihat senior Donald Trump, Jared Kushner, yang juga menjadi salah satu negosiator utama dalam pertemuan ini. Baik Pak Hasibulo dan Pak Stanis, kita masih akan membahas terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana nanti potensi hasil yang kemudian dibicarakan dalam pertemuan di Islamabad. Tetapi kita akan jeda sejenak, Kompas Petang akan kembali hadir usai jeda. Saudara Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Huriyerdi bilang Iran akan mengajukan gencatan senjata dan penghentian perang tidak hanya mencakup Iran tapi juga wilayah Timur Tengah lainnya dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. آتش بس رو نقض کرده اما ما برای نشان دادن حسنیت وارد مذاکرات شدیم. قطعاً یکی از شرایط ما اینه که آتش بس و صلح در منطقه باید فراگیر باشد و تمامی منطقه را در بر بگیرد. به هیچ عنوان صلحی که فقط شامل ایران باشد و کشورهای دیگر منطقه رو درگیر جنگ بکنه از نظر ما قابل پذیرفتن نیست. Kita lanjutkan dialog terkait dengan serangan yang kemudian dilancarkan antara Israel dan juga Hizbullah. Saya ingin melanjutkan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Hasibulo. Pak Hasibulo, apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh Israel dengan menyerang kelompok Hizbullah ini? Ya, sebenarnya serangan itu bisa kita pahami upaya untuk satu serang bisa mengamankan 3 kepentingan. Satu, kepentingan domestik, saya sudah sampaikan tadi. 2, kepentingan terkait dengan ancaman dari Iran. Dalam konteks itu, maka saya berpandangan lebih hancur Iran itu akan lebih baik bagi Israel. Dan gencatan senjata di situ menjadi kabar buruk. Karena berarti Iran akan tetap menjadi ancaman, apalagi terbukti rudal-rudalnya terus semakin menyasar kepada Tel Aviv. Jadi bagi saya sikap politik Israel terkait dengan Iran adalah perundingan sekarang ini, gencatan senjata sekarang ini adalah kabar buruk. Karena itu dia melakukan serangan diharapkan bisa merusak perundingan itu. Bahkan kalau bisa lanjut perang dengan Amerika penuh dan dia mencapai apa yang dia inginkan. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting karena dia menyerang Hizbullah, maka memang Hizbullah itu adalah ancaman yang ada di dekat pagarnya. Kalau Iran masih jauh walaupun dia punya kemampuan rudal, tapi Hizbullah itu berada di balik pagar dan temboknya. Karena itu ketika kemudian Iran menyampaikan, mengklaim bahwa perdamaian dengan Hizbullah bagian daripada gencatan senjata, itu bagi saya perdebatannya sangat menarik, terutama dari sisi legalitas, terutama di era perundingan. Saya katakan begitu sebagai gambaran begini, itu kalau dalam masyarakat awam, tapi Iran tahu sendiri, Iran minta durian tapi sama Hizbullah dikasih apa? Dikasih apa namanya, nangka. Kenapa saya katakan begitu? Yang diminta Iran adalah gencatan senjata perdamaian kepada Hizbullah dari sisi serangan Israel. Jadi yang damai adalah bahwa Israel tidak akan menyerang Hizbullah. Tapi dengan cara kemudian Trump hanya meminta untuk mengurangi serangan di Libanon. Lalu yang kedua, inisiatif perundingan akan dimulai awal pekan depan di antara otoritas Libanon dengan pihak Israel melalui mediator Amerika. Ini saya bilang pengicauan. Tuntutan Iran adalah agar durian dikasih. Tapi dengan cara itu yang dikasih oleh Hizbullah adalah apa namanya tadi, bukan durian tapi nangka gitu. Jadi serupa tapi beda. Serupanya di mana? Kalau yang seperti diharapkan oleh maka tidak ada gencatan senjata lagi dengan Hizbullah diterima dengan semua keadaan. Tapi dalam versi yang dibangun oleh Libanon sekarang itu justru Hizbullah akan dikooptasi, akan dihancurkan. Dan itu menjadi kepentingan daripada Israel. Baik, saya ingin ke Pak Stanis bahwa tadi Pak Hasibulo menjelaskan serangan yang kemudian dilancarkan Israel ke Hizbullah
tujuannya adalah untuk merusak perundingan. Apakah Anda sepakat bahwa serangan saling serang yang terjadi antara Israel dan Hizbullah ini akan menjadi duri dalam daging antara perundingan antara Iran dan Amerika Serikat? Ya, di dalam paket proposal ada 10 poin dan saya kira itu mengganggu salah satunya ya, dalam mengganggu salah satunya untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Tapi saya melihat bahwa Israel memang ingin menjaga eksistensi, dia ingin tetap menyerang, dan eksistensi itu supaya, saya sepakat bahwa itu juga supaya Amerika tetap di situ membantu Israel. Karena dalam kasus kemarin Iran itu sebenarnya kan yang maju terus adalah Amerika dan malah Israel nampak tidak seperti di garis depan gitu loh. Jadi nampak sekali bahwa Israel akan memanfaatkan Amerika untuk terus di situ, dan kepentingan Israel saya kira ada banyak ya, tidak ada kepentingan tunggal, ada banyak kepentingan termasuk masalah perbatasan. Di situ kan Hizbullah itu berbatasan langsung dengan wilayah Israel untuk menjaga eksistensi, kemudian untuk perluasan wilayah dan macam-macam. Dan kalau di dalam konflik seperti ini yang sangat multifaktor penyebabnya, maka sebenarnya pertanyaan yang bisa kita diungkapkan adalah siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini? Siapa yang diuntungkan? Saya kira kalau misalnya masih ada peristiwa, masih ada perang, masih ada konflik, dan Israel di situ banyak musuh, saya kira Israel diuntungkan ketika masih ada konflik karena Amerika akan melindungi. Baik. Tentu kita akan tunggu juga hasil perundingan yang saat ini tengah berjalan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Kita berharap bahwa akan ada hasil yang baik untuk kemudian bisa mendeeskalasi perang yang terjadi di sana. Terima kasih Pak Hasibulo Satrawi dan juga Pak Stanislaus Rianta telah bergabung di Kompas Petang. Sejak serangan pertama Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari lalu, akhirnya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat resmi disepakati selama 2 pekan ke depan sejak Rabu 8 April 2026. Gencatan senjata ini menjadi fase baru setelah jual beli serangan rudal dan drone antara 3 negara. Kesepakatan ini lahir pasca serangkaian ultimatum di antara Amerika Serikat, Israel hingga Iran. Tuntutan terkait Selat Hormuz, desakan internasional juga mewarnai peperangan di Iran. Kita mundur sejenak, pada akhir Maret 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyatakan kesiapannya untuk mengakhiri perang. Hingga pada Minggu 5 April 2026, melalui media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz dengan tenggat waktu 2 hari. Sejumlah ancaman disampaikan mulai dari meratakan Iran hingga kembalikan Iran ke zaman batu. Your messaging on the war has moved from the war is coming to an end to war going to be bombing Iran to the Stone Ages, and we've heard a range of those kind of messages. So which is it? Are you winding this down, or are you escalating? I can't tell you. I don't know. I can't tell you. Depends what they do. This is a critical period. They have a period of, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now, we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah, Stone Ages. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive on Iranian soil. I immediately was asked to
make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the United States military, we leave no American behind. We don't do it. Tak gentar dengan ancaman Trump, militer Iran melalui jubir markas pusat Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zulfahari mengatakan bahwa ucapan Trump tanpa dasar dan delusional. در بخش نخست این عملیات در صبح امروز رزمندگان نیروی دریایی سپاه کشتی کانتینربر SDN-7 متعلق به رژیم صهیونیستی را با موشک کروز هدف قرار دادند که پس از انهدام دچار آتش سوزی گسترده شد. ناو بالگردبر آبی خاکی ارتش تروریستی آمریکا با شماره بدنه LHA-7 مورد هجمه پرتابه‌های تهاجمی قرار گرفت که پس از این موج مجبور به عقب نشینی تا اعماق اقیانوس هند شد. شمال و جنوب تل‌آویو، مراکز راهبردی در حیفا، شرکت‌ها و کارخانه‌های شیمیایی در بیروسب و محل تجمع نظامیان صهیونیست در پتختیکوا مورد اصابت دقیق موشک‌های بالستیک غیورمردان هوافضای سپاه قرار گرفتند. لفاظی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی‌اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد و نخواهد توانست بی‌آبرویی و تحقیر آمریکا در منطقه غرب آسیا را جبران کند. به یاری خداوند متعال با هر اقدام شما شکست دیگری بر شکست‌های قبلی شما اضافه خواهد. Setelah serangkaian ancaman dan ketegangan, gencatan senjata akhirnya disepakati dan Iran juga menyatakan membuka Selat Hormuz pasca pengumuman gencatan senjata ini. Dalam gencatan senjata ini, Iran mengajukan 10 poin kesepakatan, mulai dari tidak adanya aksi agresi lebih lanjut hingga penghentian pertempuran di semua sisi termasuk di Lebanon. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, angkat bicara terkait gencatan senjata ini. Mojtaba menekankan Iran tidak pernah memulai perang dengan Amerika Serikat dan Israel, tapi menegaskan Iran tidak akan menyerah sedikit pun. که مستکبران عالم نقاب‌های فریبنده و دروغین را از رخ برگرفته و چهره کریه و شیطانی قتل و ظلم، تجاوز و دروغ، تفرعن و کودک کشی و استبداد و فساد را به نمایش گذاشتند. بنابراین نباید با اعلام بناء بر مذاکرات با دشمن تصور شود که حضور در خیابان‌ها لازم نیست، بلکه اگر بر فرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند سنگین‌تر از قبل به نظر می رسد. مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است، همچنان که عدد شگفت‌آور و رو به افزایش میلیونی پویش جانفدا برای ایران هم از عناصر تأثیرگذار در این عرصه است. این را همه باید بدانند. به اذن الله تعالی ما حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم. حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیگه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یک پارچه در نظر داریم. مراقبت از گوشهایمان که پنجره مغز و قلب است در مقابل رسانه‌های تحت حمایت دشمن یا همسوی با ایشان امری لازم است. مسلماً آن رسانه‌ها خیرخواه کشور و ملت ایران نیستند و این معنا بارها ثابت شده است. بنابراین یا اساساً مواجهه و استفاده از آنها را ترک کنیم یا اقلاً با سوء ظن فراوان با هر چیزی که ارائه می‌دهند برخورد کنیم.
و در این مسیر شهدای گرانقدری از طبقات مختلف تقدیم راه عزت و استقلال کشور و اعتلاء اسلام و انقلاب اسلامی کرده ایم و خساراتی دیگر هم دیده ایم. اینک با تمام وجود به دعای خاص حضرتتان برای غلبه قاطع بر دشمن چه در صحنه مذاکرات و چه در میدان نبرد دل بسته ایم و امید داریم هر چه زودتر هم ما و هم دشمنانمان اثر معجزه آسای آن را مشاهده کنیم. Gencatan senjata menjadi terancam batal akibat memanasnya Israel dan Lebanon. Iran juga disebut menutup Selat Hormuz akibat serangan Israel ini. Kini upaya perdamaian sedang dirundingkan di Pakistan. Sejumlah delegasi dari Amerika Serikat dan Iran berkumpul untuk membahas upaya perdamaian. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.